Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini kembali lagi kita di podcast Zebra. Sahabat lintas dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang luar biasa, yaitu Bapak Kabid Propam Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Rudi Asriman SIK MSI. Halo Bapak, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Waalaikumsalam, luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita di podcast Zebra, Komandan. Nah, dan ini kita mau ngobrol santai aja dengan Komandan. Katanya nih, di Propam ini ada terobosan yang menarik, Komandan. Yaitu aplikasi yang berbasis QR Code yang bisa diakses seluruh masyarakat untuk melakukan pengaduan. Bener, Dan? Ya, betul. Saya sapa dulu para rekan-rekan pendengar semua ataupun penonton podcast Zebra ya. Siap. Saya terima kasih banyak juga atas undangan dan waktunya yang diberikan kepada kami dari Bid Propam untuk hari ini. Dan memang betul sekali seperti yang disampaikan tadi, pada saat ini kita dari Bid Propam Polda Kalimantan Tengah telah meluncurkan suatu program pelayanan pengaduan masyarakat dengan menggunakan sistem digital. Siap. Nah, di mana di situ sekarang itu kita tidak lagi kalau masyarakat mau melaporkan terkait anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau masyarakat melihat anggota Polri ada yang melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dari sisi pelayanan atau pelanggaran yang lainnya, itu masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor polisi. Sekarang masyarakat cukup dengan mengakses melalui pelaporannya melalui QR Code Yanduan Dumas Propam. Oh gitu, Dan. Keren ya. Iya. Jadi lewat HP aja langsung bisa. Lewat HP bisa. Luar Jadi masyarakat biasa. tidak perlu lagi datang ke kantor polisi, nggak perlu menyiapkan waktu, kemudian jauh dari tempat mungkin datang ke Polda atau ke Polres. Cukup dengan duduk santai sambil di tempat ngopi ataupun dari rumah ataupun dimanapun tempat-tempat yang masyarakat semua bisa melihat, mengakses QR Code tersebut, bisa segera melaporkan. Oh, pokoknya dimanapun, kapanpun bisa semuanya, Komandan. Iya, betul. Nah, cuman pertanyaannya gini, Komandan. Ini terobosan luar biasa ini ide siapa sih, Komandan? Baik, ini memang program baru dari Bapak Kadif Propam, Bapak Irjen Pol Abdul Karim SIK MSI. Beliau selaku Kadif Propam melihat fenomena yang terjadi di mana sudah zamannya sekarang digitalisasi dan masyarakat pengen pelayanan yang lebih cepat dari Polri. Nah, kita dari fungsi Propam ini ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya sudah, kita ada wadahnya, ada tempatnya. Mana tempatnya? Ya ini dia, QR Code Yanduan Dumas Propam ini tadi. Iya, luar biasa, Komandan. Nah, terus Komandan, nih saya mau tanya nih, Komandan ya. Contoh-contoh pelanggaran apa saja sih, Komandan, yang bisa dilaporkan masyarakat kepada aplikasi yang dimiliki Propam? Ya, jadi semua pelanggaran anggota Polri yang dilihat oleh masyarakat bisa dilaporkan di sini. Oh gitu. Karena kalau memang kita dari sistem kita sendiri yang di kepolisian itu memang ada dua pelanggaran, jenis pelanggaran anggota Polri itu. Yang pertama terkait pelanggaran disiplin, yang kedua terkait pelanggaran kode etik. Nah, kalau pelanggaran disiplin itu kalau masyarakat melihat ada anggota Polri misalnya di jam dinas dia tidak bekerja, dia berkeliuran kemana-mana, yang tidak sesuai dengan perintah pimpinannya, ya bisa kita bilang itu yang tidak disiplin lah, datang terlambat ke kantor, kemudian dia bahkan tidak masuk kantor, orang lain kerja dia malah nggak kerja. Nah, itu pelanggaran disiplin bentuknya. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran yang lain, misalnya melayani masyarakat tidak dengan baik, pelayanannya kurang bagus, kemudian tidak profesional dalam penanganan, nah terus kemudian melakukan pelanggaran lain, bahkan misalnya melakukan kekerasan, tindak penganiayaan, atau sampai melakukan tindak pidana, itu bisa dilaporkan melalui QR Code ini. Oh, luar biasa, artinya segala bentuk pelanggaran Polri yang merugikan masyarakat Ya, bisa betul. dilaporkan dengan QR Code yang sudah disiapkan oleh Propam ya, kawan-kawan ya. Dan gini, Komandan, ketika masyarakat mau melapor, ini apa nih langkah-langkahnya, Komandan? Baik, di QR Code itu rekan-rekan nanti pada saat ingin melaporkan tinggal buka HP-nya, kemudian mengakses di QR Code tersebut, di scan QR Code-nya,
Kemudian nanti dia akan muncul di aplikasi tersebut akan muncul untuk rekan-rekan langkah-langkahnya. Di situ ada mengisi data terlebih dahulu, kemudian memberikan informasi nomor HP-nya atau kontak yang diperlukan nanti oleh kita. Kemudian jenis pelanggaran anggota yang ingin dilaporkan tadi, serta pelanggarannya apa, nama anggotanya siapa, dan kemudian bukti-bukti pendukungnya. Jadi bukti pendukung itu misalnya ada foto, ada video, atau ada dokumen-dokumen lain yang memang mendukung terkait dengan laporan yang akan disampaikan di QR code. Siap. Berarti ibaratnya masyarakat itu mau melapor disertakan juga dengan identitas dan bukti-bukti yang jelas Ya, atas betul. kesalahan anggota Polri tersebut, teman-teman. Ya, kalau identitasnya tidak jelas, kita sulit nanti untuk menghubungi atau mengklarifikasi laporan tersebut. Oh, Demikian. siap. Nah, cuman ini lagi, Komandan. Kebanyakan nih masyarakat, Komandan, ngelapor polisi itu takut datanya nggak aman, identitas kan karena masuk identitas tuh, Komandan. Iya. Nah, gimana ini, Komandan, untuk Propam menanggapi hal ini, Komandan? Baik, memang ini kenapa ada Dumas QR Code ini menjadi salah satu jaminan bagi kita kepada masyarakat, sehingga pada saat melaporkan itu identitas pelapornya sendiri hanya kita di pihak internal saja yang mengetahui. Dan yang mengakses Dumas Yanduan QR Propam ini itu hanya beberapa pimpinan yang memang mendapatkan akses dan diberikan kode passwordnya atau kata kuncinya. Jadi tidak bisa orang lain sembarangan mengakses aplikasi tersebut. Nah, kalau misalnya ada masyarakat keraguan ataupun ketakutan nanti informasi diberikan kepada yang lain segala macam, itu kita bisa jamin kerahasiaan pelapornya. Oh, siap. Dan artian memang hanya kita yang memberi yang diberikan informasi saja yang mengetahui. Berarti sangat-sangat aman, Komandan, ya? Ya, insya Allah kita menjamin keamanan dari pelapornya sendiri. Tuh, luar biasa kawan-kawan di rumah ya. Pokoknya kalau kalian mau lapor, silahkan, datanya aman, semua terlindungi dan dijamin oleh Propam. Betul. Dan ini juga sebagai wujud nyata komitmen Polri untuk berbenah, untuk menjadi lebih baik lagi, Komandan, ya. Betul. Luar biasa. Dan nih untuk yang dalam waktu dekat nih apa nih, Komandan? Mungkin ada program apa dari Polri ini yang kira-kira bisa disampaikan kepada masyarakat, Komandan? Ya, karena kebetulan saat ini Polri sedang membuka penerimaan terpadu untuk menjadi anggota Polri. Nah, kita tahu beberapa kali sering masih ada keluhan dari masyarakat dalam penerimaan anggota Polri ini yang katanya masih berbayar, atau kemudian ada yang mencoba untuk bahasanya kita itu seperti menembak di atas kuda. Jadi ada orang-orang atau pihak-pihak yang mencari keuntungan dari rekrutmen ini, padahal bukan pihak yang berkompeten, bukan orang-orang yang memang bisa meluluskan. Jadi mereka menjanjikan atau minta sejumlah uang. Nah, ini kita melalui QR code Dumas Propam ini, Yanduan ini, masyarakat bisa melaporkan. Kalau memang masyarakat menemukan dan ada bukti bahwa ada orang-orang yang terlibat dan berupaya untuk mencari keuntungan dalam program rekrutmen anggota Polri ini, dalam perekrutan ini. Jadi kita ingin meningkatkan pengawasan kita biar masyarakat tidak lagi merasa, wah kalau masuk polisi itu bahasa di luar sana harus bayar. Oh kalau masuk polisi harus begini, harus begitu. Hal-hal negatif ini yang kita coba antisipasi, kita kurangi dengan peningkatan pengawasannya melalui QR code Yanduan Propam ini. Artinya kalau mau masuk polisi itu bekerja keraslah untuk diri sendiri, gratis tanpa dipungut biaya, Komandan, ya? Betul, sebenarnya kan jadi anggota Polri ini gratis. Tapi bukan berarti gratis memang benar-benar tidak ada biaya yang keluar. Tentu biaya yang keluar kayak misalnya beli matre atau kemudian fotokopi. Ya itu kan biaya yang memang harus dikeluarkan secara pribadi. Betul, Komandan. Tapi bukan biaya yang tadi saya sampaikan. Oh misalnya karena di tahapan, kita tahu sendiri tahapannya perekrutan itu ada beberapa tes yang dilakukan ataupun harus dilewati. Jadi kalau masyarakat, adik-adik yang memang pengen menjadi anggota Polri, itu harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan matang. Betul. Jadi jangan kemudian hanya berpikir, wah ini bisa nih, tanpa mempersiapkan diri bisa jadi anggota Polri. Tidak begitu lagi, tidak seperti itu. Harusnya kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan dari sisi jasmani kita, kesehatan kita, secara akademik, pengetahuan kita. Nah itu semuanya harus kita persiapkan dari awal-awal.
Iya, agar juga kita ini mendapatkan bibit-bibit Polri yang memang profesional berkompeten Komandan ya. Ya, betul. Iya, benar sekali luar biasa tuh teman-teman, itu yang ngomong langsung Bapak Kabid Propam loh ya. Ya, jadi kita memang mengharapkan rekrutmen kita untuk tahun ini dengan adanya QR Code ini semakin lebih baik lagi, Iya. semakin berkurang dari keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan Polri khususnya dalam proses rekrutmen ini. Demikian. Luar biasa Komandan, terima kasih banyak Komandan, ini penjabarnya sangat jelas, lugas dan luar biasa Komandan. Dan kawan-kawan, intinya jangan sampai kalian itu takut ya, karena sekarang ini polisi ini teman kita semua, polisi ini keluarga kita, jadi nggak ada lagi tuh orang yang takut polisi, jangan ya Komandan ya. Ya. Justru kita ini ada untuk masyarakat Komandan. Ya, betul. Nah, terus Komandan ini lagi Komandan. Mungkin di luaran sana bagi anak-anak yang sedang melakukan tes Komandan. Jadi mungkin ada pesan-pesannya Komandan untuk orang tuanya. Mungkin orang tuanya ini takut nih ketika ada suatu pelanggaran mereka lapor juga berdampak negatif terhadap proses seleksi yang dilakukan anaknya sekarang Komandan. Ketika ada terjadi pelanggaran Komandan, mohon izin. Ya, seperti kami katakan di awal tadi bahwa apabila memang masyarakat menemukan ada dugaan pelanggaran ataupun kecurangan-kecurangan dilakukan oleh anggota kita, nah jangan ragu-ragu, scan di QR Code Yanduan Propam dan nanti kita jamin kerahasiaannya, dan masyarakat yang mengadukan akan kita tindak lanjuti laporannya sesegera mungkin. Kenapa ada QR Code ini? Ini kita mengharap dengan sistem digitalisasi ini kita segera memproses dengan percepatan pelaporan yang diberikan oleh masyarakat sehingga maksimal 1x24 jam kita sudah bisa menghubungi ataupun merespon laporan dari masyarakat tadi, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu waktu terlalu lama. Dan yang tadi disampaikan, nanti gimana kalau saya lapor anak saya malah nanti bermasalah. Tidak, kita bisa jamin untuk kerahasiaannya tadi, kemudian untuk masyarakat yang terima lapor itu, selama memang datanya jelas, kemudian data yang diberikan kepada kita juga data pendukungnya lengkap, nah kita akan tindak lanjuti. Tapi untuk masyarakat sendiri jangan khawatir, selama seperti yang saya sampaikan tadi, kalau emang dalam proses rekrutmen ya itu benar mengikuti tahapan-tahapannya, jadi jangan merasa ragu. Himbauan kita kepada para orang tua, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang menjanjikan dan mengiming-imingi, dengan begini anaknya bisa lulus, dengan bayar ini anaknya bisa lulus. Itu jangan, karena semuanya sudah ada prosesnya, tesnya berjalan sesuai dengan tahapan, dan kalau memang sudah memenuhi syarat, insya Allah itu lulus dengan sendirinya. Amin ya, luar biasa Komandan. Ini kawan-kawan di rumah jelas sudah, bagi masyarakat jangan pernah takut lapor ke pihak yang berwajib, baik itu pelanggaran yang dilakukan ataupun tindak kriminal lainnya. Nggak jadi masalah, lapor saja. Untuk data identitas sudah dijamin keamanannya, termasuk yang saat ini anak-anak yang ada khususnya di Kalimantan Tengah yang melaksanakan seleksi untuk masuk Polri, juga kalian harus bersemangat, tidak ada pelanggaran, masuk polisi gratis tanpa dipungut biaya ya kawan-kawan ya. Jadi Bapak Kabid Propam, terima kasih. Luar biasa penjelasannya Bapak, sudah meluangkan waktu di sini ngobrol banyak sama kita, ini senang sekali saya. Iya, saya juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan melalui podcast ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, bisa memberikan informasi yang positif kepada masyarakat, dan kita memohon dan menyampaikan juga kepada masyarakat kontribusinya, kerjasamanya untuk memperbaiki Polri ini agar lebih baik lagi ke depannya. Amin. Semoga kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Amin. Betul Komandan, luar biasa kali, karena Polri tanpa masyarakat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Justru kita nih harus merengkul masyarakat supaya Polri ini semakin kuat ya Komandan. Betul. Iya, siap. Terima kasih Komandan sudah hadir di podcast Zebra. Semoga Komandan bisa memberikan yang terbaik pengabdiannya, khususnya di fungsi Propam kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya juga di Kalimantan Tengah Komandan. Saya juga terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Dan bagi para penonton podcast ini, jangan lupa juga mudah-mudahan dengan kegiatan positif yang kita berikan kepada masyarakat luas ini bisa memberikan informasi positif dan juga dukung terus kita kepolisian untuk bisa berbenah dan memperbaiki
meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Amin, amin, amin. Terima kasih Sobat Zebra yang di rumah yang sudah menyaksikan. Sekian dari kita. Jangan lupa saksikan terus episode-episode podcast Zebra berikutnya hanya di channel Ditlantas Polda Kalteng. Terima kasih dan kita salam presisi dulu, 1, 2, 3. Salam presisi.